Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Meutia dari kelas 2021B, Prodi S1 Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Apa itu komputer? Komputer merupakan suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. Komputer berasal dari bahasa Latin computere yang mengandung arti menghitung. Karena luasnya bidang ilmu komputer, para pakar dan peneliti sedikit berbeda dalam mendefinisikan terminologi komputer. 1. Menurut Hamaker, komputer adalah alat mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memproses sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Yang kedua yaitu menurut Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang ketiga, menurut Fourie. Fourie berpendapat bahwa komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara tepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia. Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer. Sistem komputer terbagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras merupakan peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa dijamah. Contoh hardware sendiri yaitu monitor, printer, keyboard, speaker, dan lain-lain. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Merupakan program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan data. Contoh software yaitu Google, Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu brainware. Merupakan manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Penggolongan alat pengolahan data terbagi menjadi 4, yaitu peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua yaitu peralatan mekanik. Peralatan yang sudah terbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga yaitu peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat yaitu peralatan elektronik, peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 1. Sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Sebelum tahun 1990. Contoh alat pengolahan data pada tahun 1990 yaitu pertama, abacus. Abacus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputerisasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus kehilangan popularitasnya.
Yang kedua yaitu kalkulator roda numerik. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal, yang pada waktu itu berumur 18 tahun, menemukan apa yang dia sebut sebagai kalkulator roda numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuning ini yang dinamakan Pascaline menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Yang kedua yaitu kalkulator roda numerik 2. Tahun 1964, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda bergerigi. Yang keempat yaitu kalkulator mekanik. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Barulah pada tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Kalkulator mekanik Colmar, Arithmeter, mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulus karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Dengan kemauannya, aritometer banyak digunakan hingga masa Perang Dunia Pertama. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Setelah tahun 1990, perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama, tahun 1996 sampai 1959. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Generasi 4 pada tahun 1971 sampai sekarang. Generasi kelima, sekarang hingga masa depan. Komputer generasi pertama. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer adalah komputer yang dirancang oleh John Pezman Eckert dan John W. Mauchly. ENIAC dibuat oleh kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum dan 70.000 resistor dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan komputer yang sangat besar, yang mengkonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Pezman Eckert dan John W. Mauchly, yang merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU, yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasi melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, UNIVAC I, Universal Automatic Computer, yang dibuat oleh Remington Rand, menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur model von Neumann tersebut. Baik Badan Sensus Amerika Serikat dan Elektronik memiliki UNIVAC.
Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu penggunaan tube vakum, adanya silinder magnetik untuk menyimpan, instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu perkembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, cepat, dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Strike, dan Spray-Ren membuat komputer bernama Lark. Komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dan dapat menangani sejumlah besar data, sebuah komponen yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut terlalu mahal dan cenderung lebih kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan di pemerintahan. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat disosialisasikan dengan komputer pada saat itu, yaitu printer, penyimpanan dalam disket, memori sistem, dan program. Beberapa bahasa pemrograman sudah mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman, Common Business Oriented Language, dan formula transistor mulai umum digunakan. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Penggunaan transistor sehingga ukurannya lebih kecil. Adanya pengembangan inti magnet. Penggantian dari bahasa mesin menjadi bahasa assembly. Munculnya bahasa pemrograman COBOL dan Fortran. Komputer generasi ketiga. Seorang insinyur di Texas, Jack Kilby, mengembangkan IC, Integrated Circuit, di tahun 1958. IC mengkombinasi 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan akhirnya berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin lebih kecil karena komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Penggunaan IC, Integrated Circuit. Ukuran komputer menjadi lebih kecil dan ditemukannya sistem operasi. Komputer generasi keempat. Komputer yang saat ini kita pakai menggunakan mikroprosesor. Chip mikroprosesor merupakan perkembangan dari LSI, Large Scale Integration. Large Scale Integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah komponen tunggal. Selanjutnya, Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang jutaan komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komponen. Hal tersebut meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971
membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan dapat diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, seluruh peralatan rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan elektronik full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Komputer masa depan, komputer dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Komputer generasi kelima terinspirasi dari komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul Space Odyssey. Walaupun realisasi dari HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer sudah dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas ini menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia tergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya akan mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang dinyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.